hidup yang kekal. Terpujilah Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore adik-adik sekolah minggu dan remaja. Wah, tak terasa ya Kak Tita, kita sudah masuk dalam ibadah Natal lagi nih. Wah, luar biasa Kakak Greta. Betul sekali, Kita Kak. patut bersyukur ya dan bersukacita karena hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Tita. Sepertinya adik-adik di rumah sudah siap ya Kak Tita untuk Betul. ikut bergabung bersama dalam Setuju. ibadah Natal ini. Ya, Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu pembuka dari pulau dan benua. Dipersilakan adik-adik untuk berdiri. dengan sukacita, mari adik-adik kita sambut ibadah Natal ini dengan penuh semangat ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama Sekali lagi adik-adik. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama muliakan Adik-adik, kita akan berdoa pembuka dan doa pembuka ini akan dibawakan oleh Kakak Wisya. Kepada Kakak Wisya dipersilakan. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu kembali kami rasakan di saat ini. Terima kasih karena kami semua masih boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, saat ini kami berkumpul bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu dalam perayaan Natal sore hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati ibadah Natal sekolah minggu dan remaja kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini berjalan hanya di dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Wisya. Dan adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Adik-adik masih semangat kan? Tentunya Kakak Greta. Ya, pasti dong ya, Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
duduk dengan tenang dan kita akan mendengarkan berita sukacita Natal yang akan disampaikan oleh Kakak Lorita. Kepada Kakak Lorita, dipersilakan. Halo adik-adik, saat ini Kakak Iyo akan melayani firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, Tuhan masih pelihara kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk selalu boleh mendengarkan dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan untuk firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Adik-adik boleh mempersiapkan terlebih dahulu 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, Alkitabnya boleh sekalian dibuka. Sebelum kita memulai pelayanan firman Tuhan, adik-adik bisa menonton kisah Natal berikut ini. Persilahkan. Shalom adik-adik sekalian, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita bersyukur bersama karena kita bersukacita boleh merayakan Natal di tahun 2021. Temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, sebelum Kakak Iyo memulai memberikan firman Tuhan, semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya. Kayu hitung mundur. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Adik-adik, tahun 2021 ini masih merupakan tahun pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, kita semua harus tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan. Terlebih khusus, melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pertama, menggunakan masker di dalam maupun di luar rumah. Kedua, mencuci tangan ketika berinteraksi atau melakukan kegiatan. Ketiga, selalu menjaga jarak 2 meter atau 1 meter. Keempat, menjauhi kerumunan atau tempat yang banyak orang. Dan tetap berada di rumah kecuali sesuatu yang dibutuhkan atau penting untuk keluar rumah. Dan pastinya jangan lupa kita selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita agar terhindar dari virus COVID-19 dan juga dari penyakit lainnya. Adik-adik tahu kan bahwa karena wabah yang berkepanjangan ini, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Ada yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka hidupnya susah dan bergantung pada pertolongan orang lain. Sedih sekali bukan? Saat ini Kak Iyo akan membagikan ilustrasi cerita tentang seorang anak gadis bernama Cinta. Cinta saat ini sedang bersedih karena Natal tahun ini tidak sama seperti Natal di tahun-tahun sebelumnya. Ayah Cinta meninggal karena virus COVID-19. Kini ia dan ibunya tinggal dengan mengandalkan usaha ibunya yang berjualan makanan secara online.
Ibu Cinta memanfaatkan media sosial sebagai media berjualan makanan yang dia dagangkan. Suatu kali, Cinta berkata kepada ibunya, "Ibu, Natal kali ini tidak usah membeli baju baru ya. Tidak perlu kan? Kita kan Natalannya di rumah saja." Mendengar itu, ibunya sangat sedih. Namun, selang beberapa hari di awal bulan Desember, ibunya kaget karena pesanan makanan untuk bulan Desember ini melimpah. Banyak yang memesan makanan kepada ibunya. Ibunya bersyukur karena mempunyai banyak pemasukan uang. Yang memesan makanan itu rata-rata adalah teman-teman di gerejanya. Mereka tahu selain keluarganya Cinta membutuhkan pertolongan supaya bisa hidup setelah ditinggal ayahnya, masakan Ibu Cinta memang rasanya enak sekali. Akhirnya, banyak yang memesan makanan dari mereka, dan Cinta pun membantu ibunya dengan penuh sukacita. Setelah menyelesaikan pesanan makanan yang sudah selesai diantar ke para pemesan, Ibu Cinta berkata, "Nak, kita bisa beli baju baru, uangnya cukup." Jawab Cinta, "Betul, Bu. Wah, puji Tuhan. Tetapi Cinta tetap tidak usah beli baju baru, Bu. Uang yang lebih itu bisa kita pakai untuk menolong orang lain saja." Bu, belum lama ini Cinta menonton di televisi telah terjadi bencana badai Seroja di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kalau kita menyumbangkan saja hadiah Natal ke daerah sana melalui pelayanan gereja? Karena kasihan, Bu, mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, dan mereka pasti merasa sedih di hari Natal ini. Mendengar hal itu, ibunya Cinta pun terharu. Dia merasa bangga karena Cinta mengasihi sesamanya melalui keterbatasan yang dimilikinya. Adik-adik yang terkasih, melalui ilustrasi cerita Cinta, kita belajar bersama bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia. Di tengah segala keterbatasan kita masih bisa menolong orang lain. Apalagi keadaan kita seperti saat ini, banyak yang membutuhkan pertolongan. Halo adik-adik, bagaimana sudah mendengar cerita tentang seorang anak bernama Cinta? Dia rela tidak membeli baju baru untuk menolong sesama. Nah, adik-adik, melalui cerita ilustrasi tersebut, kita belajar bahwa Natal tidak selalu identik dengan hal yang sifatnya hura-hura, berfoya-foya, atau contohnya misalnya Natal tidak harus beli baju baru, tidak harus beli sepatu baru. Tapi Natal adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, sebagai ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama dengan penuh damai sukacita. Caranya bagaimana? Pertama, adik-adik tidak boleh berantem, tidak boleh pilih-pilih teman, semua harus saling dikasihi. Nah, kalau ada yang berantem bagaimana, Kak? Kalau ada yang berantem, harus berbaikan, sehingga ada damai sukacita di hati adik-adik. Terlebih khusus di momen Natal ini. Kedua, adik-adik harus menolong atau menjadi penolong bagi sesama. Misalnya bagi mereka yang membutuhkan. Atau yang paling mudah adalah adik-adik bisa menolong mama. Misalnya nih, habis mandi, handuknya langsung digantung di jemuran. Atau habis makan, makanannya harus dihabiskan dan piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Atau kalau adik-adik sudah bisa cuci piring, bisa dicuci piring aja langsung. Atau adik-adik juga bisa membantu mama membersihkan rumah. Dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara kita menolong?
adalah sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau adik-adik merasa, saya tidak bisa menolong Kak, karena sepertinya terlalu berat. Adik-adik bisa mendoakan mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara mendoakan mereka agar kiranya ada orang yang mau membantu dan menolong mereka. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menjadi saluran berkat pada sesama dengan mengasihi dan menolong orang lain. Demikian renungan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Dadah. Hai Mas, sedang apa? Ini Mama lagi menjahit baju dinginnya Opa. Kan sebentar lagi sudah mau Natal. Hai Pak, lagi ngapain? Papa, itu ditanyain kakak sedang apa? Oh, kakak nanyain Papa sedang apa? Ini, Papa lagi nonton film seru banget, ceritanya sama kayak cerita Natal. Coba kakak lihat. Oh iya Pak, wah bagus ya ceritanya. Iya, bagus kan? Mama, aku juga mau baju dinginnya dong. Adek, itu kan baju untuk Opa, kita kan sudah punya bajunya. Iya kakak. Kakak, ayo yuk, ini udah mau dekat Natal, jadi kita harus latihan menari. Yuk, aku udah siapkan lagunya. Iya kakak, adek. Kan sebentar lagi kelahiran Tuhan Yesus, latihan yang bagus ya. Papa kan lagi ada di rumah, minta ajarin Papa deh. Ayo, Papa siap kalau kita mau latihan nari. Mama liatin kita latihan nari ya. Oke, yang bagus ya latihannya. Oke, Ma. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Mah, ceritain lagi dong Ma tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Michelle, sini duduk samping Mama. Mama mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oke, Ma. Pak, ingatin ya kalau ada yang kurang. Iya, ya udah ceritanya. 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nama Bapak dan Ibu? Nama saya Yusuf dan ini istri saya Maria. Yusuf Maria. Terima kasih. Cepat.
Penginapan 1 penuh. Penginapan 2 penuh. Penginapan 3 penuh. Penginapan 4 juga penuh. Dan tidak ada tempat lagi selain kandang domba di samping penginapan. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Dan tiba-tiba ada malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala-gembala segera pergi ke Betlehem. Para gembala menyembah sang bayi mungil Yesus Kristus. Para gembala bersukacita karena semua yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka benar adanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Berita ini terdengar oleh Raja Herodes dan dia sangat marah. Namun berpura-pura ia akan datang menyembah Mesias yang baru lahir. Orang-orang Majus itu pun pergi. Orang-orang Majus itu pun menemukan bintang itu dan mengikuti bintang itu. Dan sampailah mereka
di tempat Yesus lahir di kandang domba. Sangat bersuka cita para Majus dan mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Teman-temannya dan kami memuji Tuhan. Teman-temannya dan kami memuji Tuhan. Terpuji-puji-pujilah Tuhan. Terpuji-puji-pujilah Tuhan. Teman-temannya dan kami menyembah Tuhan. Teman-temannya dan kami memuji Tuhan. Teman-temannya dan kami memuji Tuhan. Terpuji-puji-pujilah Tuhan. Terpuji-puji-pujilah Tuhan. Teman-temannya dan kami menyembah Tuhan. Teman-temannya dan kami menyembah Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah para Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, pergilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan datang dan membunuh dia. Dan Yusuf melaksanakan hal itu dan tinggallah di Mesir sampai Herodes mati. Ketika Herodes tahu ia telah diperdayakan oleh para Majus, sangat marahlah ia dan menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jangan sampai ketemu, lenyapkan dia. Laksanakan Raja. Jangan ambil anakku. Serahkan, saya bilang serahkan sekarang. Tolong Pak, kasih adik kami. Serahkan. Pak. Namun Tuhan menjaga bayi Yesus, Maria, dan Yusuf. Terpujilah Bapa di sorga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
adik-adik, gimana cerita firman Tuhan tadi dan drama Natal tadi? Pasti keren dan bagus banget ya. Gimana Kak Tita? Wah, kalau Kakak Tita sih suka banget deh. Kalian pada keren-keren semua, totalitas lagi kita tampilnya. Keren banget adik-adik kita ini ya. Adik-adik dari tim Ganggeng dan adik-adik dari tim Warakas dan juga dari tim Bogor Kak. Iya, tim Bogor Iya, juga bener, ada. dari tim Bogor. Luar biasa ya. Wah, keren-keren banget untuk menyambut ibadah Natal kita ini ya Kak. Betul sekali Kakak Greta. Nah adik-adik, untuk kita menyambut ibadah Natal kita ini dan menyambut firman Tuhan tadi, kita akan mengidungkan pujian lagu apa Kak Tita? Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam umat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam umat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam umat Tuhan. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kakak remaja. Dipersilakan kepada adik-adik. Hai mari berdiri dan bersukaria. Hai mari
Kami, Kakak Remaja Genis Elim, mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita tiba pada pelayanan persembahan. Adik-adik, ketika memberikan persembahan nanti, jangan lupa diberikan kepada kedua orang tua adik-adik, lalu diserahkan kembali kepada kakak-kakak pengasuh yang ada di sekitar rumah atau tempat tinggal adik-adik semua. Nah, untuk menyambut lagu persembahan dan sambil adik-adik memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam proses penyalaan lilin. dan proses penyalaan lilin ini akan dibawakan oleh adik-adik dari Kakak Remaja. Alam kudus, sunyi senyap, dunia
kita akan masuk dalam doa syukur persembahan dan syafaat yang akan dibawakan oleh Ketua Jemaat Ibu Pendeta Aneke Antoni Marani. Baik, anak-anak dan remaja Miss Elim, setelah kita mendengar firman Tuhan dan setelah kita membawa persembahan, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Semuanya mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk situasi kami bersama boleh memaknai, menikmati arti kehadiran Tuhan melalui kelahiran. Kami bersyukur untuk acara Natal bersama PLK Anak dan PLK Remaja yang sudah berlangsung hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan, yang membawa kami untuk mengingat terus pentingnya kasih persaudaraan antara saudara bersaudara, baik di dalam rumah maupun di tengah persekutuan kami. Kami juga bersyukur bersama Tuhan untuk tahun ini kami boleh kembali merayakan makna kelahiran-Mu. Kami bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh yang sudah dengan sukacita menyiapkan semua sehingga acara ini boleh berlangsung. Kami mengucap syukur juga untuk papa mama yang sudah begitu baik menjaga, memelihara, mengasihi kami sampai dengan hari ini. Kami juga bersyukur untuk kehadiran kakak adik yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus ada bersama dengan kami. Kami mau menyerahkan juga pada saat ini Miss Elim secara keseluruhan pelayanan kami bersama, terlebih secara khusus untuk PLK Anak dan Remaja. Biarlah kami boleh terpanggil terus untuk tetap rajin mengikuti sekolah minggu dan PLK Remaja walaupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk kami bisa terus melayani Tuhan lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga, kehidupan kami secara persekutuan, terlebih kehidupan pribadi kami. Ajar kami terus untuk menjadi anak yang setia, rajin belajar, dengar, dan patuh kepada orang tua, terlebih mengasihi kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari MPJ Gemis Elim yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Penatua Ibu Kangkung Damai. Salam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Mari bersama-sama kita merayakan Natal dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan pengasuh tetap semangat dalam melayani. Biarlah makna Natal membawa damai di hati kita semua. Kami yang mewakili atas nama MPJ Gemis Jemaat Elim mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pengumuman ibadah yang akan disampaikan oleh Ketua PLK Anak dan Remaja Gemis Elim, Penatua Ibu Melinda Makanyeres. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja. Kak Linda mewakili dari seluruh guru-guru sekolah minggu, PLK Anak dan Remaja Gemis Elim saat ini sangat bersukacita karena hari ini kita dapat merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kakak-kakak semua sangat bersukacita karena persembahan, drama Natal, juga puji-pujian vokal grup, dan juga nubuatan baik dari adik-adik sekolah minggu semua, baik dari kakak remaja semua, juga dari keluarga Humonggio Pongo, semuanya kakak percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak juga sangat berterima kasih
untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh Kakak Lorita Derek Bawole yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa di sore hari ini. Juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Jemaat Gemis Elim, Pendeta Ibu Antoni Mangadil STH yang sudah membawakan dan melayani doa syafaat dan doa syukur persembahan kita di Natal pada hari ini. Juga kakak mengucapkan terima kasih kepada MPJ Penatua Ibu Kangkung Dame yang sudah membawakan sambutannya yang begitu luar biasa di hari Natal kami pada hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tema Natal PGI tahun 2021 di tahun ini, yang menyatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kakak percaya selama tahun 2021 ini kita semua dalam beribadah sekolah minggu dan remaja dipenuhi dengan cinta kasih Kristus yang luar biasa untuk mempersatukan kita dalam persaudaraan dan persekutuan. Dan 2 bulan ini, Desember dan Januari 2022, ibadah kita sementara libur. Namun kita akan kembali beribadah di awal bulan Februari tahun depan, tahun 2022. Dan kita sama-sama percaya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu tetap bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak adik-adik. Selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Tak terasa adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah Natal kita di sore hari ini. Ya kan Kak Tita? Betul Kak Beta. Dan untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan pujian Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita akan menerima berkat dan berkat ini akan disampaikan oleh Ketua Jemaat Gemis Elim, Pendeta Ibu Anneke Antoni Mangadil. Dipersilakan. Ya, sebelum kita mengakhiri acara Natal Sekolah Minggu dan PK Remaja ini, mari kita memohon berkat Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai semua anak-anak dan remaja dan menyertai semua guru sekolah minggu dan menyertai kita semua Gemis Elim dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.